Ustaz. Mata awshaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu an yaftaha laka babal unsi bihi. Apabila Allah telah menjemukan engkau dari makhluk, maka ketahuilah bahwa Allah akan membukakan untukmu perasaan jinak dan senang kepada Allah. Nah, ini penting nih. Apabila Allah telah menjemukan engkau dari makhluk, maka ketahuilah bahwa Allah membukakan untukmu perasaan jinak dan senang kepada Allah. Jinak di sini jadi rasa enak, dekat dengan Allah. Kita bergaul dengan makhluk tidak dilarang, tetapi bergaul dengan makhluk yang membuat jauh dari Allah itu yang buruk. Apa yang membuat jauh dari Allah? Kita gaul dengan makhluk manusia dan lebih sibuk berharap kepada manusia daripada kepada Allah, itu buruk. Ingin ketahuan cakep, ingin seperti orang kaya, ingin dinilai teman-teman punya tas Hermes, ingin dinilai kerudungnya paling bagus, terus kita gaul tapi untuk pamer, untuk dipuji, untuk diakui, untuk dihargai. Ini mau apa? Gaul dengan orang jadi ujub, gaul jadi orang jadi ria, gaul dengan orang jadi gibah, gaul dengan orang jadi fitnah. Terus apa untungnya gaul seperti ini? Apalagi kalau gaulnya hanya dengan orang-orang yang dianggap kaya, supaya dianggap sebagai ikutan kaya, padahal bokeh. Gaul dengan orang kaya dengan harapan kebahagiaan, dikasih sesuatu. Kan ada yang bergaul itu karena ingin sesuatu. Kalau ingin nambah iman, ingin nambah amal, bagus. Tapi kalau kita gaul dengan orang karena ingin dikasih dunia. Ada 4 yang harus dikurangi kalau ingin punya hati bersih. 1, kurangi tidur. Maksudnya secukupnya lah tidur. Jangan enak-enak berlama-lama tidur. Karena waktu tidur kita tidak banyak amal yang kita lakukan. Rugi waktu kita, waktu produktif untuk mendekat ke Allah. Kecuali tidur yang diniatkan untuk mengistirahatkan tubuh supaya kuat beramal lagi kepada Allah. Nah, itu secukupnya. Tidur awal, bangun akhir, ngaco. Tidur awal itu supaya bangun awal. Tidur jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 jam udah cukup ini. Bangun jam 3 kalau tidur jam 9. Bagus lagi lebih awal, yang cukup. Kemudian kurangi makan. Kalau kebanyakan makan mungkin nanti darahnya ngumpul di daerah perut aja ya. Jadi otak kita kurang darah. Jangan banyak makan, hadirin, secukupnya. Makan itu untuk menegakkan punggung supaya bisa beramal soleh. Tidak ada habisnya berpuas-puas makan. Beragam penyakit itu di antara penyebabnya adalah banyak makan. Dan banyak makan itu yang pantas itu memamah biak itu kerbau ya. Kurang lucu kita ngunyah terus. Apa enggak bosan tuh ngunyah terus? Secukupnya. Yang ketiga, kurangi ketemu orang. Kalau tidak yakin ketemu ini akan manfaat, ya sudah. Baru ketemu kalau yakin akan manfaat. Dapat ilmu, ladang dakwah, silaturahim, kita bisa nolong orang, kita dapat nasihat, kita memberi nasihat, yakin manfaat, ketemu.
cukup, mundur lagi. Tidak ada larangan ketemu orang, hadirin. Kita hidup bukan buat diri sendiri. Tapi kalau ketemu kita jadi ragi, asal singkong jadi tape, artinya mewarnai, ya ketemulah. Tapi kalau kita yang terwarnai keburukannya, kita jadi ingin banyak gaya, jadi bohong, sudah. Tidak semua lingkungan membawa kebaikan. Bukan untuk memutuskan silaturahim, tapi kalau membuat hati jauh dari Allah, untuk apa? Kita lebih ingin dipuji orang sampai mengabaikan penilaian Allah. Mau apa? Tidak ada harganya gaul dengan orang yang membuat kita jauh dari Allah, rugi. Dan yang keempat, kurangi bicara. Kalaupun harus ketemu orang, jangan bicara kalau tidak ada manfaat. Lebih baik mendengar, menyimak, banyak manfaatnya. Kalaupun mau bicara, pilih, dirasa-rasakan, dipikirkan, sehingga yang keluar kata-kata itu kata-kata yang disukai Allah. Nanti Allah menolong kata-kata itu manfaat. Tidak perlu cari akal supaya kita disukai orang. Mau apa kita disukai orang tapi Allah tidak suka ke kita? Tidak sederhana memang, tapi yakinlah kalau kita berusaha disukai Allah seperti Rasulullah SAW. Bicara tidak banyak, tapi setiap bicara bertenaga, bisa menggugah dan mengubah jalan dari Allah perubahan. Kurangi tidur sampai yang proporsional, kurangi makan sampai yang wajar untuk tubuh kita sehat, kurangi bertemu orang kecuali bertemu yang bisa memberikan manfaat, dan kurangi bicara. Kalau punya kawan, punya pendamping hidup, jangan berlebihan mencintainya, karena itu bisa mengabaikan kepada Allah. Secukupnya saja, dan jangan ngarep apa-apa dari makhluk. Ibu, Bu, mau bahagia? Tahu rahasianya? Jangan terlalu cinta sama suami. Pertama, suami ibu belum tentu apa? Belum tentu panjang umur, Bu. Dan mau ngapain terlalu cinta? Ini maaf ya, berulang-ulang ini bagi istri yang terlalu cinta ke suami, pasti banyak masalah dalam hidupnya. Tidak akan tenang, tidak akan bahagia, GTA, galau tiada akhir, cemteremen, cemburu terus menerus, liwe, liar wae. Bu, ini karena tamunya baru, jadi saya harus ulangi ya materi ini. Siapa yang menciptakan ibu? Jawab. Yang menghidupkan ibu siapa? Yang memberi rezeki kepada ibu, yang menutupi dosa dan aib, yang bisa ngasih pahala siapa? Yang menurunkan sakinah siapa? Yang bisa memberi husnul khotimah siapa? Yang punya sorga siapa? Kalau gitu suami ibu apaan? Sampai dicintai habis-habisan, apaan suami ibu, Bu? Jawab. Suami ibu teh apa bagi istri teh? Jawab ibu, ini teh punya suami tidak? Ya, jadi suami teh sebagai apa? Imam, bisa gitu ngimamin? Kemarin cuma ina atau ina waktu Ramadan. Sebagai apa? Pendamping. Cuma pendamping, kok nggak ada di sini? Kalau didampingi supir, Jawab. Ini MT Fatimah Az-Zahra Cirebon, udah berapa lama ngaji?
Jadi suami teh sebagai apa? Jawab. Kepala keluarga. Cuman kepala, nggak ada badannya. Suami teh ladang amal, ibu. Oh, kata Allah. Nikah segitu lama, oh ladang amal. Iya. Suami itu ladang amal. Kebaikan suami, ibu syukuri, ibu dapat pahala. Kesalahan dan kekurangan suami, ibu bersabar dan ibu membantu memperbaikinya, mendoakannya, ibu dapat pahala. Di yaumal hisab itu masing-masing, ibu dan suami itu dihitung masing-masing. Tapi kalau saya ingin suami saya itu ganteng, baik, soleh, banyak uangnya, hafiz Quran, tapi kan yang itu nggak mau sama ibu yang barusan disebut ya. Terima yang ada. Kita nggak bisa mikirin yang nggak ada, yang ada saja dijadikan ladang amal. Mengerti bu? Apa suami bisa melindungi ibu tidak? Jawab. Ibu sekarang digigit nyamuk di sini, suami di Cirebon nggak bisa apa-apa. Ada yang sudah meninggal suaminya tidak? Saya nggak ada maksud apa-apa ya, cuma nanya aja. Yang sudah lama meninggal, sudah meninggal bu, maaf saya mohon maaf tanya ini, sudah bu? Sudah berapa lama? Sudah 9 tahun suami meninggal. Dengarkan ibu-ibu yang lain. Maaf ya bu ya, suami ibu sudah wafat 99 tahun yang lalu. Ibu masih hidup? Masih ya? Kelihatan dari sini masih bu. Ibu makan, rezekinya masih ada? Masih berteduh? Minum? Masih punya penutup aurat? Ternyata bukan suami yang memberi rezeki ke ibu ya. Kalau suami pemberi rezeki, ibu udah ikut meninggal. Suami itu jalan sebagian rezeki dari Allah. Suami enggak ada, ya Allah yang menciptakan ibu lah dari awal sampai akhir yang menjamin. Makanya jangan banyak berharap dari suami. Makin banyak berharap, makin jauh dari Allah. Cirinya jauh dari apa? Dari Allah apa? Gelisah, tidak tenang, cemas dengan yang belum terjadi, sedih dengan yang sudah terjadi. Itu penderitaan. Bapak kenapa ngelihat saya begini? Kalau kami bagaimana? Nah bedanya, kalau lelaki takut istri, itu dia masalahnya Pak. Harusnya roja, khauf dan hub itu kepada Allah yang pol-polan tuh. Harap, takut, cinta. Kalau harap, takut, cinta ke makhluk abis-abisan, udah nggak ada bahagia itu. Nggak ada bahagia. Mau punya istana, punya mobil mewah, punya harta melimpah, nggak ada bahagia. Bahagia man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Bahagia itu kalau beramal soleh. An-Nahl 97, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka di dunia ini Allah memberikan hayatan thayyibah. Jelas bu? Apa? Yang barusan ya. Sudahlah, jangan terlalu anteng dengan orang ya. Hati-hati yang punya kawan akrab yang segala diceritakan, masalah tuh. Jangan terlalu akrab dengan orang yang membuat kita lalai dari Allah. Lalainya apa? Berharap ke makhluk, cinta ke makhluk, takut ke makhluk. Allah.
Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang paling layak. Hati ini lengket, lekat. Dengan dunia nggak boleh lengket. Ya, silakan. Ada pertanyaan?